yang paling tepat untuk menyebutkan Al-Quran berdasarkan ayat-ayatnya secara redaksional. Nama yang paling populer dan selalu digunakan untuk menyebutkan adalah Al-Quran itu sendiri. Yang paling populer adalah Al-Quran. Ya. Nama yang lain ya jarang disebutkan. Mengatakan Al-Quran itu dimana? Al-Quran itu mesti Allah yang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nama Al-Quran itu sangat populer di negara manapun. Penyebutan nama Al-Quran banyak terdapat dalam ayat-ayatnya. Di samping itu banyak juga nama-nama yang lain. Jadi pertama Al-Quran. Yang kedua adalah Alkitab. Nama lain Al-Quran yang sering disebutkan adalah Alkitab, yang ditulis atau kitabullah atau kitab suci Allah SWT. Penyebutan Al-Quran sebagai Alkitab di dalam Al-Quran sangat banyak. Sebagaimana ayat Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu penyebutan Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah. Ya, pertama surah Al-Baqarah itu ada Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, nama kitab ada pada permulaan surat Al-Baqarah. Dan apa kitab itu? Nah, ini. Untuk petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau nggak bertakwa ya tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Nah. Kemudian yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan salah satu di antaranya nama Al-Quran yang artinya pembeda. Al-Quran merupakan pembeda antara perkara yang baik dan yang batil. Al-Furqan juga berfungsi untuk membedakannya antara dua hal yang berlawanan, yakni antara yang baik dan buruk. Kebaikan merupakan jalan yang diajarkan dalam Al-Quran, dan keburukan merupakan larangan dalam Al-Quran. Nama Al-Furqan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ulang lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi pada ayat ini saya artikan dulu. Syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan, alladzi unzila fihi, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati,
dan menjelaskan minal huda sebagai petunjuk, minal huda sebagai petunjuk, wal furqan dan sebagai pembeda. Ini diberi nama Al-Furqan. Yang ketiga, At-Tanzil. Al-Quran disebut juga At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Malaikat Jibril untuk diajarkan atau disampaikan kepada semua umat manusia. Nama At-Tanzil disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah yang berbunyi Tanzilum mir Rabbil Alamin. Ada pada surat Al-Haqqah ayat 43 yang berbunyi Tanzilum mir Rabbil Alamin. Artinya, ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Tanzilu dibuat nama Al-Quran At-Tanzil. Karena ada pada surat Al-Haqqah. Yang kelima, Al-Zikri. Al-Quran disebut Al-Zikri. Artinya peringatan. Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan lalai dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali kepada jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, nama Az-Zikri disebutkan dalam Al-Quran antara lain dalam surat Toha ayat 99 untuk nama Az-Zikri yang berbunyi kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq laqad atainaka min ladunna dzikra. Nah, nama dzikra, zikir ini untuk memberi nama Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, nama Al-Quran punya banyak, tapi yang populer Al-Quran itu sendiri, di mana-mana orang ngerti kalau Al-Quran itu menjadi kitabnya orang Islam. Kemudian ada lagi Alkitab. Nah, Alkitab ini mungkin ada yang berempat dengan orang saudara kita non-Muslim itu punya kitab namanya Alkitab, yaitu Injil. Mereka menyebutnya dengan Alkitab dan lain sebagainya. Nah, jadi nama-nama Al-Quran punya banyak sekali, tapi yang perlu kita ketahui 5 itu yang harus ada pada diri kita. Nah, kemudian anak-anak, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keistimewaan. Ya, mempunyai keistimewaan, istimewa. Keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab lainnya sebagai berikut. 1. Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah
dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan juga ajaran-ajaran dari Allah yang berupa wasiat. Keistimewaan Al-Quran, tak ulangi, memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab suci sebelumnya. Yang kedua, ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT supaya tetap kekal sepanjang masa. Jadi di Al-Quran ajaran-ajarannya itu kalam Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia sampai sepanjang masa, supaya selamat, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, isi dalam kitab suci Al-Quran sesuai dengan fakta-fakta dan kejadian serta pertemuan modern yang terjadi di zaman sekarang, dan akan terus terungkap kebenarannya karena kitab suci yang dikehendaki Allah akan kekekalannya. Tidak mungkin jika suatu hari nanti terjadi ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Alasannya, segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang berikutnya, yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bentuk susunan yang sempurna. Al-Quran diturunkan dengan tata kalimat yang sangat-sangat indah, ringkas, padat, namun sangat mudah dibaca dan dipahami agar dapat dilaksanakan dengan baik. Al-Quran diturunkan dalam bentuk susunan yang sempurna, diturunkan dengan tata kalimat yang sangat indah, ringkas, padat, namun sangat mudah dibaca dan dipahami agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, keistimewaannya adalah gaya bahasa yang indah. Gaya bahasa yang indah ini sampai ditantang oleh Allah, siapa yang bisa menandingi membuat Al-Quran ini. Tidak ada satupun, ada tapi tidak indah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ya. Akhirannya, akhir katanya, akhir kalimatnya, nah, seperti ada pada pantun itu. Ya. Yang keenam, kitab Al-Quran apabila dibaca merupakan suatu ibadah yang dinilai dengan pahala. Ini anak sekalian, yang keenam ini keistimewaannya apabila Al-Quran itu dibaca, maka merupakan nilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian yang berbahagia, nomor 6 ini yang perlu kita posisikan, perlu kita tekankan. Karena
sekarang anak muda, termasuk Anda mungkin, malas untuk membaca Al-Quran. Ya, senangnya ya berlagu-lagu yang lain. Coba kita bayangkan. Al-Quran apabila dibaca dalam sholat, ada nilainya 50 kebaikan. Kalau kebaikan itu kita wujudkan benda, misalnya tadi 1 kintal gitu misalnya, satu kebaikannya, kali 50 sudah 50 kintal, 50 ton itu dibaca dalam sholat. Nah, tapi kadang kita sering sholat itu milih surat-surat yang pendek, ya cepat selesai. Mungkin ada pendapat ada kebulan yang lain. Walaupun itu sunnah, nah alangkah hebatnya. Mergora apal paling, Pak. Hah? Oh, apal? Mergora apal sing panjang, Pak. Oh, nah ini perlu menghafal. Kalau tidak hafal, dibaca. Perannya kalau di atas atau di depan Anda agak tinggi sehingga Anda bisa membacanya. Boleh sholat sambil membaca boleh. Ya, coba 50 kebaikan. Nah, ini banyak ustaz kita yang sholat sunat, ya, sholat sunat itu rangkapannya Cool. Allah kalau Anda guru ustaz kita dari Al-Yamin setiap berdiri itu 2 halaman. Halaman pertama kedua terus salam, ya, jadi 2 rakaat, berdiri lagi. Nah, halaman yang ketiga dan keempat, terusnya begitu. Tiap ganti rakaat, ganti halamannya. Nah, jadi itu agak mudah ini, ya. Ingat itu. Nah, Al-Quran apabila dibaca di luar sholat, seperti Anda duduk-duduk, ya, Anda duduk-duduk, tapi punya wudhu, itu nilainya 25 kebaikan. Nah, alhamdulillah, ya, mau sholat terus ya, nah, sambil duduk, ya, punya wudhu, itu 25 kebaikan. Nah, dingin-dingin Anda batal, mau wudhu, nggak usah wudhu ya, jadi nggak punya wudhu. Membaca Quran, setiap hurufnya diberi nilai 10 kebaikan. Nah, alangkah hebatnya kalau kita bisa mengambil yang ke-6 itu, membaca Al-Quran dinilai ibadah yang mendapat pahala. Nih. Yang ke-7, ajaran di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia. Nah, ajaran di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia. Subhanallah. Siang. Nah, manusia. Yang ke-8, sesuai dengan perkembangan zaman sampai akhir zaman. Ya, Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman sampai akhir zaman. Jadi kapan saja dipakai cocok untuk kita semua. Ya, mengapa? Nah, tentu kita umat Islam diberi pedoman, diberi petunjuk dengan Al-Quran. Ya, berarti ya sangat cocok. Kalau orang Islam tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, ya tentunya tidak mendapat hidayah. Katanya pertama tadi, hidayah muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang bertakwa dan bisa mengambil, melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Itu istimewanya. Ya. Sekarang
Ya. Coba yang baca itu agak keras dikit caranya, kok merdu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. KN-nya. Loh, enggak ada. Ya tadi yang baca tadi enggak. Baik. Nah, sekalian perlu kita tandaskan. Kalau Al-Quran tadi sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, mudallil muttaqin. Nah, bagaimana perilaku kita yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran? Kita ketahui kehebatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, sehingga ada lagi dalam ayat Al-Quran dikatakan keistimewaannya itu wa sifa'u wa rahmatu wa sifa'u bagaimana? Wa nunazzilu minal Qur'ani wa sifa'u wa rahmatal lil mu'minin. Bagi obat bagi orang mukmin, itu kehebatannya diantaranya lagi. Nah, sekarang mari kita berpikir, berangan-angan, apakah aku sudah berpegang teguh pada Al-Quran atau belum? Nah, jadi Al-Quran ini merupakan pedoman pokok dalam kehidupan umat Islam. Setiap Muslim berkewajiban, ya, setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, alasan bukan berpegang teguh itu Qurannya dipegang terus, bukan itu. Ya. Nah, apa masalah berpegang teguh ini? Yaitu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran. Akan mengarahkan menjadi manusia yang bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita umat Islam atau orang yang berpedoman kepada pokok-pokok ajaran Al-Quran akan berperilaku sebagai berikut. Nah, ini perlu diketahui, aku sudah termasuk ini belum gitu ya. Jadi, orang yang berpedoman dengan pokok-pokok ajaran Al-Quran akan berperilaku sebagai berikut. Ya, pertama, meyakini. Kok yang di buku elektroniknya nggak ada, Pak? Elektronik. Iya. Ya, ini tambahan ini biar kita tahu bagaimana perilaku kita. Nah, skemanya juga di buku itu tidak ada kan? Nah, ini kita tambahi. Iya, nggak ada. Ya, kita tahu bagaimana perilaku kita. Ya, ulang lagi, bagaimana perilaku kita terhadap ajaran Al-Quran. Pertama, meyakini pokok-pokok keimanan dan akidah dalam Islam, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat, serta pada kodok dan qadar. Selanjutnya melaksanakannya dengan tidak berbuat kesyirikan atau mengingkari pokok-pokok keyakinan tersebut. Nah, itu. Jadi perilaku kita bagaimana? Kita iman pada Allah dan seterusnya tadi. Nah, kemudian yang kedua berbudi pekerti. Ya, tolong. Tinggal sedikit lagi waktunya. Yang kedua berbudi pekerti yang luhur. Nih. Jadi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kedua berbudi pekerti yang luhur. Karena Al-Quran berisikan tuntunan
yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta beretika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala karena akan diberisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain-lain. Yang keempat, bergaul dengan baik di dalam masyarakat karena akan berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Kemudian membaca dan mempelajari ajaran dan Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca dan mempelajari, ya, dibaca dan dijimat. Yang berikutnya, menghafalkan ayat Quran supaya mendapatkan syafaat kelak besok, ya, di hari kiamat. Menghafalkan tak berapa surat, syukur ada yang mengatakan satu Quran, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat agar bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ini perilaku kita pada itu berarti kita sudah mengikuti atau berperilaku dengan teguh kepada Allah SWT atau dengan ajaran Al-Quran. Demikian anak sekalian yang dapat sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjadi kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Akhirnya, wallahumma biq ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.